Tuan Mo, Nona Zixuan, bagaimana menurut Anda? Di ruang tamu keluarga Mo, Mo Lingshan baru saja kembali. Yin Mei yang telah menunggu lama, segera melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Tuan muda dan gadis itu baru saja memasuki halaman belakang, mengapa Anda tidak pergi dan bertanya langsung? Mo Lingshan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengenai Sekte Yin Kui, dia hanya dapat menyebutkan satu hal. Secara spesifik hanya dapat dikatakan oleh Yin Mei sendiri. Melihat situasi saat ini, Yin Mei hanya menaruh semua harapannya pada dirinya sendiri. Mendengar ini, Yin Mei tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Tuan Mo, Anda juga tahu bahwa Nona Ling Er memperlakukan saya. Saya dapat melihat bahwa Nona Zixuan dan Nona Ling Er masih memperlakukan Anda secara berbeda, jadi. Mendengar ini, Mo Lingshan teringat penilaian Ling Er terhadap Yin Mei. Benar sekali, segalanya harus direncanakan sebelum mengambil tindakan. Jika bukan karena situasi di kota Suanguang, Mo Lingshan benar-benar tidak ingin membantu, dan itu akan membuat Chen Ye dan yang lainnya tidak bahagia, yang lebih besar daripada keuntungannya. Setelah hening beberapa saat, Mo Lingshan berkata, Tuan Yin Mei, orang yang mengikat bel harus dilepaskan. Anda juga tahu bahwa mereka bertiga dipimpin oleh Tuan Muda Chen. Jika Anda dapat meyakinkan Tuan Muda, apa yang Anda tanyakan karena tidak akan menjadi kenyataan. Masalah. Tubuh Yin Mei sedikit gemetar, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan sorot matanya tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang aneh. Keluarga Mo, halaman belakang. Di halaman kecil yang tenang, cahaya bulan yang terang menyinari langit, membuat sosok kedua orang itu langsing. Chen Ye, kenapa kamu belum istirahat? Memalingkan kepalanya untuk melihat gadis cantik yang ada di dekatnya, Chen Ye tersenyum main-main. Saya berpikir, bagaimana mungkin Nona Zixuan, yang selalu tampak acuh tak acuh terhadap segalanya, tergerak oleh Mo Lingshan hari ini dan setuju untuk kembali dulu. Lihat. Mengetahui bahwa kata-kata ini menggoda, wajah cantik Zixuan mau tidak mau menunjukkan rona merah, karena Chen Ye belum pernah berbicara dengannya dengan nada seperti ini sebelumnya. Ini berarti mereka berdua semakin dekat lagi. Meskipun Zixuan tidak pernah memiliki ekspektasi berlebihan di hatinya, dan dia juga memiliki hati yang rasional, menghadapi Chen Ye seperti ini, dia tidak bisa tidak melebih-lebihkan cintanya. Ada perasaan manis di hatinya, tapi itu nyata. Setelah beberapa saat, Zixuan berkata Mo Lingshan adalah orang baik. Saat berhadapan dengan lelaki tua zombie itu, dia tidak menambah hinaan pada lukanya, melainkan mencoba yang terbaik untuk membantu. Oleh karena itu, dia pantas mendapatkan bantuan kita. Mungkin dia sedang mencari istri untuk putranya, Zixuan, kamu harus lebih berhati-hati, kata Chen Ye sambil tersenyum bercanda lagi. Omong kosong, tidak serius. Zixuan memutar matanya ke arahnya, tapi dia merasa bahagia di dalam hatinya. Setelah bersikap begitu lembut untuk beberapa saat, Zixuan berkata dengan serius setelah mengetahui bahwa Sekte Yin Kui adalah cabang dari Sekte Tianmo, saya khawatir meskipun saya tidak memiliki Yin Mei sebagai perantara, saya harus membantu. Mendengar ini, Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata, apakah karena peluang yang kamu miliki? Zixuan mengangguk dan berkata tubuh manusia memiliki paling banyak 2 atribut, dan hanya 1 atribut yang dominan. Atribut lainnya hanya dapat bersifat tambahan dan tidak memiliki kemungkinan untuk berkembang. Chen Ye, yang juga seorang pejuang, mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi Zixuan memiliki kekuatan guntur dan api yang hidup berdampingan di tubuhnya. Sekarang, dia dapat dengan bebas menggabungkan kedua kekuatan tersebut. Zixuan melanjutkan untuk Ling Er, saya mencari kemana-mana cara untuk mengatasinya, tidak peduli betapa berbahayanya itu. Hal yang sama terjadi di situs lama Sekte Tianmo. Saat itu, ketika krisis datang, saya pikir saya adalah mati. Tanpa diduga, di Sekte Tianmo, jauh di dalam sekte tersebut, saya benar-benar mendapat seberkas api sungguhan, yang menstimulasi atribut api di tubuh saya. Dengan kekuatan ledakan api sungguhan saat pertama kali memasuki tubuh, Ling Er dan saya mampu melarikan diri dan mencapai apa yang kami miliki saat ini. Entah kamu mengakuinya atau tidak, ini selalu merupakan suatu kebaikan. Sekarang aku telah bertemu Yin Mei dan ada suatu kebetulan, aku tidak bisa melepaskannya. Sebenarnya, selama kamu memutuskan, aku tidak akan keberatan. Chen Ye berkata sambil tersenyum, namun, menurut apa yang dikatakan Ling Er, Yin Mei jelas bukan orang yang bisa menimbulkan masalah. Saya khawatir Anda akan melakukannya untuknya di masa depan, dan itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar, dan dalam hal ini, Anda akan kehilangan niat awal untuk membantu. Aku tahu, Zixuan berkata dengan lembut jadi, saya ingin menyelesaikan masalah antara Sekte Yin Kui dan Sekte Yin Lian segera.
Mata Chen Ye tiba-tiba berbinar Zixuan, apakah kamu ingin muncul kembali sebagai Sekte Ibel? Hanya dengan cara ini kamu dapat membalas kebaikan yang aku rasakan, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kamu dan aku. Ketegasan dalam kata-katanya membuat hati Chen Ye terasa hangat. Baru sekarang dia menyadari bahwa Zixuan bersedia melakukan ini bukan karena apa yang disebut sebagai pembayaran rasa terima kasih, tetapi untuk dirinya sendiri. Perjalanan ke Sekte Xiaolei mungkin membawa banyak masalah yang tidak diketahui, dan mungkin juga menghadapi beberapa bahaya yang sulit untuk dihadapi, tetapi dengan budidaya dan kekuatan Zixuan saat ini, Sekte Xiaolei tidak dapat diabaikan sama sekali. Masalah dan bahaya tidak datang dari Sekte Xiaolei itu sendiri, tetapi dari dukungan emosional yang pernah dikatakan Zixuan. 20 tahun terakhir tidak dapat dihapuskan sekaligus. Pada saat ini, mengintegrasikan dua kekuatan utama Sekte Yinlian dan Sekte Yin Kui serta menghidupkan kembali Sekte Setan Surgawi akan memberikan manfaat tertentu bagi Zixuan, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya mengabaikan Sekte Xiaolei jika dia ingin membantunya. Chen Ye masih belum tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Sekte Xiaolei, tapi dia bisa memahaminya dengan melihat Zixuan. Meskipun Sekte Yin Kui dan Sekte Yinlian adalah dua kekuatan besar, meskipun mereka terintegrasi tanpa cedera, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan Sekte Xiaolei. Rumah Dakian adalah tempat persembunyian keluarga Chen selama beberapa bulan setelah pengalaman ini, meskipun Chen Ye tidak pernah memberitahu ibu dan putrinya Zixuan tentang urusannya sendiri, Zixuan dan Ling Er tahu segalanya di hati mereka. Zixuan ingin muncul kembali di Sekte Tianmo, semua karena Chen Ye. Jika Sekte Ibel Surgawi muncul kembali, kamu tidak akan sebebas itu di masa depan. Zixuan segera tersenyum manis dan berkata saya khawatir tidak ada pekerjaan, dan Ling Er juga membutuhkan lingkungan untuk tumbuh. Sekte Ibel mungkin merupakan pilihan yang baik. Zixuan, Ling Er perlu tumbuh, bukan karena lingkungan Sekte Tianmo, tetapi dengan lingkungan ini, Sekte Tianmo akan tumbuh bersama Ling Er. Yang dicari Zixuan untuknya bukanlah masa kini, melainkan masa depan. Chen Yeqing tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Zixuan dan berkata dengan lembut kamu terlalu lelah untuk melakukan ini. Tidak melelahkan, itu sepadan. Zixuan tersenyum seperti bunga. Dia tahu bahwa ada banyak hal yang bisa dia lakukan untuk Chen Ye, tetapi hanya dengan memperkuat Sekte Ibel dia bisa benar-benar membantu Chen Ye di masa depan. Di Dakian Mansion, dia mengetahui tentang latar belakang keluarga Chen Ye dan krisis yang dihadapi keluarganya. Di tempat persembunyian keluarga Chen, dia tahu kesepiannya, rasa sakitnya, dan kesulitannya. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk memberinya bantuan yang paling kuat. Mungkin memiliki kekuatan sendiri adalah metode yang bagus, tapi sebagai perbandingan, memiliki kekuatan yang kuat adalah pilihan terbaik. Sekarang Sekte Ibel ada tepat di depan Anda, Zixuan tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Di tengah malam, bahkan bintang pun sudah tertidur, dan hanya bulan terang yang masih menggantung di langit. Tuan Chen, apakah Anda sudah istirahat? Karena Zixuan, Chen Ye tidak bisa tenang malam ini. Dia duduk bersila di tempat tidur dan menjalankan tekniknya berkali-kali, tetapi tidak bisa memasuki kondisi kultivasi. Mendengar suara menyeramkan datang dari luar pintu, Chen Ye mengerutkan kening, dan ada rasa dingin di matanya. Jika dia tidak begitu menawan, mungkin Zixuan tidak akan melakukan percakapan dengannya malam ini. Muncul kembali dan memperkuat Sekte Ibel Surgawi tentu saja bukanlah hal yang buruk. Kedepannya, itu akan menjadi bantuan yang kuat baginya. Jika diberi kesempatan, Chen Ye akan melakukan hal yang sama, namun di dalam hatinya, ia hanya merasakan sedikit tidak nyaman. Tuan Chen, bolehkah saya masuk? Silakan masuk. Meski sangat enggan, Chen Ye juga ingin tahu apa lagi yang dikatakan Yin Mei selain masalah Sekte Yin Kui ketika dia datang kepadanya selarut ini. Kegentingan, pintu dibuka, dan cahaya bulan langsung masuk dari bukaannya, lalu sesosok tubuh anggun masuk ke dalam ruangan dengan langkah patah, menginjak cahaya bulan. Chen Ye memandang Yin Mei yang masuk ke dalam ruangan, dan ada sedikit rasa dingin yang tidak diketahui di matanya, tetapi pada saat yang sama, ada juga jejak yang tersembunyi. Memukau. Yin Mei saat ini jelas telah dipersiapkan dengan hati-hati. Kain sutra tipis berwarna ungu menutupi ikat pinggang merah muda yang menjulang di dalamnya. Matanya bergerak sedikit ke bawah. Pribadi Yin Mei secara keseluruhan memancarkan semacam gairah yang tidak dapat ditolak oleh orang lain. Dia ingin menyambutnya tetapi menolaknya, membuat darah orang mengalir deras. Kulitnya seperti salju, dan rambut hitamnya sehalus biasanya, dipadukan dengan sedikit rasa malu yang muncul secara alami. Yin Mei ini jelas sangat mengenal pria itu,
dia tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan hasrat terdalam dan paling primitif di hati pria. Melihat Yin Mei, Chen Ye tiba-tiba tersenyum jahat, dan kejutan yang tersembunyi di matanya segera menghilang, digantikan oleh lelucon yang terlihat jelas. Tak bisa dipungkiri, busana menawan dan pesona yang ditampilkan dalam setiap geraknya cukup membuat orang ketagihan, namun masih sedikit kurang dari itu. Jika penampilannya yang menawan bisa mencapai level Zixuan, maka semuanya akan sempurna. Melihat apa yang dipikirkan Chen Ye, dia tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk mengusap wajahnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, wajah yang sama sekali berbeda tiba-tiba muncul. Yin Mei sebelumnya adalah seorang wanita parubaya. Meskipun dia adalah wanita dewasa dan memiliki kepribadian yang sangat menawan, dia tidak pernah bisa memberikan perasaan yang sangat menakjubkan kepada orang lain. Tapi sekarang, wajah ini begitu cantik dan elok sehingga tidak ada yang bisa menemukan kekurangannya. Terutama matanya yang sebening kristal. Pesona saat ini, dari segi penampilan saja, tidak diragukan lagi lebih baik daripada Zixuan. Di antara wanita yang dikenal Chen Ye, hanya Putri Xuanling dan Chang Sun Ran yang bisa menandinginya. Melihat topeng kulit manusia tipis di tangan Yin Mei, Chen Ye menyingkirkan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, sudah larut malam, saya bertanya-tanya mengapa guru sekte Yin datang kepada saya. Tuan muda adalah orang yang cerdas, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk menjelaskan dengan jelas? Dengan senyum tipis, dia bergerak ringan, dan aroma yang memikat tiba-tiba mengalir ke wajah Chen Ye. Perasaan nafsu yang samar-samar juga datang pada saat yang sama, menyebabkan yang terakhir bernapas tiba-tiba, dan dia tiba-tiba tersentak menjadi sedikit memerah. Melihat ekspresi Chen Ye saat ini, dia tersenyum menggoda, Tuan, selama Anda meminta Nona Zixuan setuju untuk membantu Sekte Yin Kui kami, Sekte Yin Kui kami tidak hanya akan memberikan hadiah besar untuk Anda setelah acara selesai, tetapi juga di kali ini, aku akan membiarkan tubuhku tetap untuk dinikmati Tuan muda. Saat kata-kata memenuhi ruangan, potongan sutra ungu meluncur ke bawah dengan lembut. Di dalam, ikat pinggang merah muda yang hampir tidak bisa menutupi pemandangan yang memikat tidak hanya muncul dengan jelas, tetapi juga perlahan meluncur ke bawah tepat di angkasa. Sejak saat itu, tatapan Chen Ye tidak bisa lagi beralih. Dia hanya merasa seperti orang yang tidak minum air selama berhari-hari, dan tenggorokannya hampir berasap. Tuan, bisakah Anda berjanji kepada saya? Yin Mei berjalan maju perlahan, dan saat dia berjalan perlahan, pakaiannya terlepas dari tanah lagi. Ketika dia datang ke Chen Ye, dia sudah menjadi tubuh sempurna yang tidak bisa dipilih. Bangkai seputih salju yang rusak telah hilang. Dengan sosok tinggi dan montok, pinggang ramping, dan tangan penuh, kulitnya sehalus salju dan batu giok. Bahkan jika Chen Ye memiliki visi yang sangat tinggi, dia harus mengakuinya. Itu, Yin. Sebelum kata-kata itu keluar dari tenggorokannya, Chen Ye dipenuhi oleh tubuh lembut dan tanpa tulang di lengannya, dan jejak pesona menyebar ke seluruh tubuhnya seperti badai merasa seperti kesurupan. Tuan, tolong berjanjilah kepada saya. Dengan cara ini, Anda dapat melampiaskan api jahat di hati Anda sepuasnya. Matanya yang menawan sehalus sutra, dan gerakan provokatifnya tidak pernah berhenti. Kebaikan. Dengan cara ini, dia sudah setuju, dan Yin Mei merasa bahagia di dalam hatinya. Namun, kegembiraannya baru saja muncul, dan hatinya tiba-tiba bergetar, dan perasaan tidak nyaman segera muncul. Dia segera menatap Chen Ye, yang terakhir sekarang masih memiliki kebingungan dan kegilaan dari sebelumnya. Bahkan jejak api di matanya telah hilang. Tuan Chen, Yin Mei sangat tidak mau. Jika dia mengatakan dia datang untuk mengorbankan dirinya, itu demi masa depan Sekte Yin Kui. Tapi sekarang, penolakan Chen Ye melukai harga dirinya. Saat pemikiran ini muncul, Yin Mei menjadi semakin tak terkendali. Dia memutar lengan Chen Ye seperti ular air, dan suaranya yang terengah-engah, meskipun tidak terdengar, memancarkan jejak kekuatan sihir, yang sungguh menakjubkan. Secara tidak sengaja, Yin Mei langsung menampilkan pesona seorang wanita secara ekstrim. Dia tidak percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, dia bisa tetap acuh tak acuh bahkan di pagi dan sore hari. Namun, Yin Mei kecewa. Chen Ye sekarang tampak seperti manusia batu, menutup mata terhadap apa yang terjadi di pelukannya, seolah-olah dia adalah orang luar yang menikmati permainan. Anda, Yin Mei mundur dengan malu-malu, mengenakan kembali pakaiannya, dan menatap Chen Ye, dengan tatapan tidak senang dan tak berdaya di matanya. Tuan Yin Mei, tidakkah Anda ingin menguji kemampuan pesona Anda lagi? Tawa bercanda Chen Ye perlahan bergema, membuatnya menawan. Jika ada lubang di tanah, dia pasti akan merangkak ke dalamnya. Sudah larut, Tuan Yin Mei,
silakan kembali. Setelah beberapa saat, Chen Ye dengan tenang mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Mendengar ini, Yin Mei meledak marah. Tuan Chen, Anda tahu tujuan saya datang. Setelah semua manfaatnya diambil, Anda ingin mengusir orang. Anda benar-benar bahagia dan kejam. Mendengar ini, Chen Ye merasa sedikit tercengang, tapi dia tidak bisa memikirkannya lebih lama lagi. Tuan Yin Mei, apakah Anda sudah selesai berbicara? Kalau begitu, tolong. Yin Mei tiba-tiba merasa dipenuhi dengan kebencian. Dia menatap Chen Ye dan berkata-kata demi kata. Tuan Chen, apakah Anda sudah memutuskan urusan sekte Yin Kui saya dan benar-benar tidak mempedulikannya? Chen Ye mengangkat alisnya dan tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak perlu bertindak seperti ini meskipun dia bisa membantu atau tidak. Cara untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan apapun untuk mencapai tujuan, tetapi suatu saat dia tidak bisa bertahan, dia tidak akan pernah bisa bertahan dalam hidup ini. Mungkin itu akan tenggelam. Melihat ini, kebencian dan kemarahan Yin Mei tiba-tiba menghilang, dan dia tersenyum manis. Kalau begitu, saya akan membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Muda. Tanpa menunggu reaksi Chen Ye, Yin Mei melanjutkan. Saya yakin Nona Zixuan juga memberitahu Tuan Muda tentang hubungannya dengan sekte Yin Kui kami. Selama Anda setuju untuk membantu, saya akan memberi Nona Zixuan keberuntungan lagi. Nasib lain, Chen Ye sedikit mengernyit. Apa yang didapat Nona Zixuan memang sangat berharga, tapi bukan satu-satunya. Setahu saya, ada 2 harta lainnya di sana, juga akan membantunya. Untuk benar-benar menyempurnakan apa yang telah dia peroleh. Saya satu-satunya di dunia yang bisa mengungkap tempat persembunyian kedua harta karun ini. Melihat Chen Ye dengan senyum sinis, dia berkata dengan lembut. Saya tidak tahu tentang berita dan nasib ini, bisakah Anda membantu saya sekali? Tentu saja, dengan senyuman sinis, dia sekali lagi tampil menggoda dengan matanya yang menawan seperti sutra, dan posturnya yang menggoda. Jika menurutmu itu belum cukup, Tuan, kamu masih bisa menikmati tubuhku, Tuan. Keesokan harinya, matahari bersinar. Di luar gerbang kota, banyak orang yang masuk dan keluar tiba-tiba melihat bahwa di kota Suanguang, para master dari 4 kekuatan utama dan beberapa master yang jarang terlihat di waktu biasa berkumpul di sini pada saat ini. Dan mereka semua memandang ketiga orang di depan mereka dengan hormat. Hal ini membuat orang penasaran. Kualifikasi apa yang dimiliki pemuda, pemudi, dan anak-anak ini sehingga pantas mendapatkan apa yang dilakukan Mo Lingshan dan yang lainnya. Mengabaikan ekspresi terkejut orang lain, Mo Lingshan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus. Tuan, Nona Ling Er, mohon jaga diri Anda. Jika Anda memiliki waktu luang, silakan kembali ke kota Suanguang untuk berkunjung. Haha, aku pasti akan melakukannya. Chen Ye tersenyum. Ketika saya kembali ke dinasti Dahua, saya harus berkunjung ke kota Suanguang. Tuan Chen, Nona Zixuan, jangan lupakan perjanjian di antara kita. Pada saat ini, Yin Mei juga melangkah maju dan berkata, topeng itu sebenarnya memungkinkan dia untuk sekali lagi memiliki sikap seorang pemimpin. 2 tahun kemudian, jangan khawatir, saya tidak akan melupakannya. Zixuan berkata dengan tenang, dengan rasa dingin yang tak terbatas melonjak di matanya yang tenang. Dia tampak cemberut dan gemetar, dan dengan cepat menyembunyikan tubuhnya di tengah kerumunan, takut kalau yang pertama akan tiba-tiba membasminya di saat marah. Setelah merasa aman, Yin Mei diam-diam membenci apa yang terjadi tadi malam. Orang pembawa sial Chen Ye, mengapa dia memberitahu Zixuan semuanya secara detail? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Chen Ye hanya memberitahunya tentang kesepakatan yang dia usulkan dengan cara yang centil, dan tidak menyebutkan hal lain? Tapi bagaimana mungkin seseorang secerdas Zixuan, dengan kepekaan uniknya sebagai seorang wanita, gagal merasakan hal itu? Wanita di tubuh Chen Ye sisa nafasnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal sederhana kepada semua orang, Chen Ye mengambil Ling Er dan segera pergi bersama Zixuan. Melihat salah satu sosok itu pergi, di tengah kerumunan, Mo Wuxing membuka mulutnya, seolah ingin berteriak, namun pada akhirnya, dia menutup mulutnya dan mengubur apa yang ingin dia katakan selamanya di dalam hatinya. Wuxing, apakah kamu punya ide? Mo Lingshan mengenal putranya lebih baik daripada ayahnya, dan Mo Wuxing tahu betul apa yang dipikirkan Mo Wuxing. Sayangnya, dia lebih tahu bahwa ide putranya terlalu tidak realistis. Menepuk bahu Mo Wuxing, Mo Lingshan tidak tahan untuk terlalu menstimulasi hati putranya, dan berkata sambil berpikir. Wuxing, kamu masih muda sekarang, dan kamu masih bersenang-senang. Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka, mulai sekarang, fokuskan seluruh energi Anda pada kultivasi. Wanita seperti itu, orang biasa, bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya.
Mo Wuxing mengangguk dengan berat dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya akan bekerja keras di masa depan. Bukan hanya untuk dia, saya harus bekerja keras untuk masa depan keluarga Mo saya." Mendengar ini, Mo Lingshan tertawa lega. Oke, ini anakku, Mo Lingshan, ayo pulang. Setelah meninggalkan kota Suanguang, Chen Ye dan Zixuan semakin berakselerasi. Meskipun Zixuan telah mencapai alam Lixuan dan bisa terbang di udara, dia tidak cukup kuat untuk membawa Chen Ye dan Ling Er di udara hanya berjalan kaki. "Zixuan, Anda pernah mengunjungi situs lama Sekte Tianmo. Jadi, menurut Anda seberapa kredibel kata-kata Yin Mei?" Chen Ye bertanya sambil berlari. Jika apa yang dikatakan Yin Mei benar, itu akan menjadi keberuntungan bagi Zixuan. Belum lagi seberapa besar dua harta karun lainnya dapat membantu Zixuan meningkatkan kultivasinya. Keberadaan mereka saja memungkinkan Zixuan untuk benar-benar memurnikan api sebenarnya yang dia dapatkan dari Sekte Tianmo, yang sudah merupakan pertemuan yang sangat bagus. Zixuan melirik ke arah Chen Ye, matanya sedikit suram, dan berkata dengan ringan, "Pada saat itu, saya memang merasakan keberadaan sesuatu yang lain, tetapi saya tidak dapat secara akurat merasakan lokasi spesifiknya karena ada penghalang yang sangat kuat di sana. Saya khawatir saya tidak akan bisa masuk meskipun saya menemukannya." Dengan cara ini, apa yang dikatakan Yin Mei memang benar adanya. Tapi nada kata-kata Zixuan membuat Chen Ye tidak bisa menahan senyum. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menemukan Zixuan tadi malam, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Terkikik, "Kakak, ibu masih marah." Xiao Ling Er terkekeh dalam pelukannya. Melirik Zixuan, Chen Ye langsung berkata, "Ling Er, adakah cara agar ibumu tidak marah?" Ling Er yang unik itu mengangkat mulut kecilnya saat ini, seolah-olah dia sedang berusaha membela ibunya. "Sudah kubilang, Yin Mei itu bukan orang baik, kakak, kamu harus memprovokasi dia, apalagi ibu, aku bahkan marah." "Oke, siapa yang peduli padamu?" Dengan baik, Chen Ye tiba-tiba tersenyum pahit. Itu, Ling Er, aku tidak bermaksud begitu, dan aku tidak tahu bahwa dia akan melakukan hal-hal luar biasa ini. Jika aku bisa meramalkannya, aku akan melakukannya, sebelum dia masuk, dan mendorongnya keluar dengan satu tendangan. Siapa yang percaya? Ling Er masih mengangkat bibirnya. Chen Ye, aku hanya percaya setengah dari apa yang dikatakan Yin Mei. Zixuan setelah hening beberapa saat. Chen Ye mengerutkan kening, "Setengah, apa maksudmu?" Zixuan berkata dengan suara yang dalam, "Ada penghalang kuat yang menjaga area luas itu. Omong-omong, itu murni kebetulan bahwa saya bisa masuk. Sekarang saya memikirkannya, itu mungkin karena kekuatan saya sendiri dan masih tertinggal." Chen Ye segera mengerti apa yang dimaksud Zixuan, dan suaranya sedikit dingin ketika dia berkata, "Karena ada penghalang kuat yang menjaganya, jangan bicara tentang apakah Yin Mei bisa menyelesaikannya. Jika dia bisa menyelesaikannya, saya khawatir benda-benda di dalamnya juga akan hancur. Ini bukan giliran kita, kan?" "Itulah maksudnya." Zixuan mengangguk dan berkata, "Jadi, 2 tahun kemudian, persaingan sektarian antara Sekte Yin Kui dan Sekte Yin Lian kemungkinan besar merupakan konspirasi yang tidak diketahui. Bahkan jika ada konspirasi, aku harus pergi." Chen Ye tertawa, kali ini untuk Zixuan. Meskipun Yin Mei mungkin menyembunyikan sesuatu, dan itu mungkin benar-benar sebuah konspirasi, bagi Zixuan, ini tetap merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Adapun yang disebut konspirasi, itu juga tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Di hari-hari berikutnya, Chen Ye dan Zixuan melepaskan kecepatannya dan berkendara hampir siang dan malam, bahkan Chen Ye sedikit kewalahan dengan perjalanan siang dan malam seperti ini. Saat dia semakin dekat ke tujuan, ekspresi yang terakhir menjadi semakin acuh tak acuh. Kadang-kadang, bahkan terhadap Chen Ye dan Ling Er, ketidakpedulian bahkan tidak setengah tercermin dalam ekspresi Zixuan yang melemah. Setelah menyadari hal ini, Chen Ye menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa Zixuan memiliki perasaan yang tak terlupakan terhadap Sekte Xiao Lei yang akan segera tiba. Rezeki emosional selama 20 tahun terakhir tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dalam beberapa kata. Namun, Chen Ye masih tidak menyangka reaksi Zixuan akan begitu hebat, yang juga menunjukkan bahwa kerumitan hatinya telah mencapai tingkat yang ekstrim. Ini bukanlah hal yang baik. Dikatakan bahwa semakin dalam penindasannya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya saat memantul. Jika ada sedikit kesalahan, kemungkinan besar akan meninggalkan bekas luka di hati Zixuan yang tak terhapuskan selamanya. "Zixuan, saya baik-baik saja." Di puncak gunung, Zixuan menghela nafas pelan.
Dia melihat ke kejauhan dan sepertinya melihat gunung-gunung besar melintasi langit dan bumi di kejauhan di depannya. Chen Ye, ayo kita istirahat yang baik di sini malam ini, oke? Saat ini, Zixuan kehilangan semua ketidakpedulian dan kegigihannya. Yang tersisa hanyalah kelemahan yang ditunjukkan oleh gadis-gadis biasa, yang membuat orang merasa sedih. Tapi itu hanya sesaat. Setelah beberapa saat, Zixuan kembali ke keadaan semula lagi. Seluruh tubuhnya tampak seperti es yang tidak mencair selama ribuan tahun, dengan sedikit rasa dingin memancar ke seluruh tubuhnya. Oke, dengarkan kamu. Chen Ye menghela nafas pelan di dalam hatinya dan menjawab. Saat itu sudah larut malam, di samping api unggun, Ling Er sudah tertidur, tetapi gadis cantik itu tidak bergerak sejak dia datang ke sini, dan matanya melihat ke kejauhan sejenak, di mana sekte Xiao Lei berada. Zixuan, ini sudah larut. Sebagai Master Lixuan, dia telah lama terpisah dari kehidupan orang-orang biasa. Percakapan yang hanya terjadi antara orang-orang biasa ini sekarang ditempatkan di sini. Chen Ye benar-benar tidak tahu bagaimana memulai dan melakukan transfer Zixuan pikiranmu. Aku tahu. Zixuan mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba berbalik dan bertanya, Chen Ye, katakan padaku, apakah aku bodoh? Itu konyol, tapi konyol dan imut. Chen Ye tertawa diam-diam. Jelas merupakan hal yang baik bahwa Zixuan bisa menghadapinya secara langsung dan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masa lalunya. Tanpa diduga, Zixuan menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri jika memungkinkan, saya lebih suka menjadi lebih pintar. Kalau begitu, meski kita saling mengenal, kita tidak akan bisa mempercayai satu sama lain seperti yang kita lakukan saat ini. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye berkata dengan serius Zixuan, saya tidak akan berbicara tentang prinsip-prinsip besar. Saya hanya akan menceritakan kisah saya sendiri. Ketika saya berakal sehat, saya menghadapi krisis dalam keluarga saya. Tidak lama kemudian, ibu menghilang, sampai hari ini, saya tidak tahu apa yang merenggut ibu saya, dan mengapa saya membawa ibu saya pergi. Dahulu kala, setiap kali aku memikirkan hal ini, hatiku sakit seperti ditusuk pisau. Tapi setelah sakit itu, aku tahu bahwa tidak peduli apakah kamu melarikan diri, menghadapinya, atau ingin menyerah, itu selalu ada di hatimu dan tidak bisa dihilangkan kecuali kamu mati. Chen Ye terkekeh dengan acuh tak acuh dalam hal ini, biarlah itu menyakitkan. Selama kamu mengetahuinya di dalam hatimu, ketika sumber rasa sakit itu datang, kamu hanya perlu memahami dan memotongnya. Mengapa repot-repot dengan hal lain? Apakah ini benar-benar mungkin? Mata indah Zixuan dipenuhi kebingungan. Chen Ye tersenyum ringan dan berkata, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Cobalah. Sinar cahaya aneh dengan cepat muncul dari kedalaman mata Zixuan, dan kemudian dengan cepat menghilang. Dan seluruh tubuhnya seperti sebelumnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi batu leizong. Chen Ye menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Ada beberapa hal yang Zixuan hanya bisa selesaikan sendiri. Keesokan paginya, mereka bertiga dalam perjalanan lagi. Setelah menuruni puncak gunung, mereka langsung menuju sekte Xiao Lei. Di sini, ada kekuatan guntur yang begitu kuat. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga berhenti di depan pegunungan besar. Saat melihat pegunungan besar yang lebih besar dari pegunungan manapun yang pernah dilihat Chen Ye, matanya juga memadat. Meskipun jaraknya masih agak jauh, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa dari kedalaman pegunungan, ada suara guntur yang menakjubkan yang perlahan bergema, dan kekuatan guntur yang terkandung di dalam pegunungan bahkan lebih menakjubkan. Melihatnya, hampir setengah dari pegunungan besar itu diselimuti awan dan kabut, dan di antara awan dan kabut, ada cahaya samar guntur yang melonjak. Dilihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya dipenuhi dengan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, sangat megah dan megah. Nama sekte Xiao Lei memang masuk akal. Di pegunungan Xiao Lei, di puncak gunung tertinggi, ada sebuah kolam bernama Thunder Pond. Zixuan berkata dengan ringan, saya tidak tahu kapan kolam guntur ini terbentuk, tetapi sejak terbentuk, ia telah memancarkan kekuatan guntur yang secara alami berasal dari langit dan bumi. Setelah nenek moyang pendiri sekte Xiao Lei menemukan tempat ini, disinilah penghalang telah diperkuat untuk menarik guntur ini dan menyebar kemana saja di seluruh pegunungan. Dengan cara ini, para kultivator dengan atribut petir akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di sini. Dari sini, kita dapat melihat bahwa kekuatan keseluruhan sekte Xiao Lei pasti sangat kuat. Meskipun tidak mungkin semua murid yang direkrut oleh sekte Xiao Lei menjadi pemilik atribut guntur, orang dengan atribut lain yang berlatih di sini tidak akan dapat menikmati hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha yang dilakukan oleh kekuatan guntur. Namun,
Selama bertahun-tahun, kekuatan guntur telah dijiwai dan ditempa sepanjang waktu. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan bagi pejuang manapun. Setidaknya, Chen Ye dapat mengetahui bahwa energi yang dalam pada orang-orang sekte Xiaolei pasti sangat murni, dan kekuatan fisik mereka jelas berbeda dari orang lain. Setelah mendekati pegunungan Xiaolei, Chen Ye dapat merasakan bahwa, seperti yang dikatakan Zixuan, pegunungan yang ditutupi oleh persepsi jiwanya dipenuhi dengan kekuatan guntur. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatan guntur yang terdapat di setiap ruang dan bumi menjadi semakin hebat. Chen Ye, ayo naik gunung. Tepat di depannya terdapat jalan batu tersebut sangat panjang, sekilas tampak seperti naga yang berkelok-kelok, terus mendaki pegunungan, dan akhirnya menghilang ke dalam awan dan kabut di kejauhan secara langsung membuat orang merasa takjub. Saat Anda menginjak jalan berkerikil ini, Anda mungkin dianggap telah benar-benar memasuki lingkup sekte Xiaolei. Dari telapak kaki Anda dan dari angkasa ke segala arah, ada kekuatan guntur, yang mengalir dengan tenang. Jika Chen Ye tidak kuat secara fisik dan tangguh, dia harus menggunakan energinya yang dalam untuk melawan jika dia melangkah ke tempat ini, jika tidak, dia tidak akan bisa mendaki gunung. Ini benar-benar metode yang bagus. Metode ini sendiri menghemat kebudewa orang untuk bertahan. Chen Ye mengaguminya, tetapi baginya, ini adalah hal yang baik. Kekuatan guntur mendominasi, dan juga memiliki efek melemahkan tubuh. Dengan budidaya fisik ibunya, energi biasa sulit untuk dirangsang. Chen Ye akan mendapat banyak manfaat dengan berjalan selangkah demi selangkah ke lokasi sekte Xiaolei dengan cara ini. Dibandingkan dengan Chen Ye, Zixuan terlihat jauh lebih ajaib. Dari tanah dan kehampaan, sejumlah besar kekuatan guntur menyerbu masuk. Ketika Zixuan terbungkus di dalamnya, cahaya ungu keluar dari tubuhnya. Segera, pusaran tampaknya terbentuk masuk, dan kemudian secara bertahap dituangkan ke dalam tubuh Zixuan. Mampu menyerap kekuatan guntur yang mendominasi sebagai energi spiritual biasa langit dan bumi, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan guntur yang dimiliki oleh Zixuan. Jangan lihat aku seperti ini. Aku baru besar di sini dan memiliki atribut dan teknik petir yang berbeda, jadi aku sudah terbiasa. Zixuan berkata dengan tenang, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat kekuatan gunturnya. Chen Ye, tinggal di sini untuk sementara waktu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan kultivasi fisik Anda. Mungkin karena dia telah tiba di pegunungan Xiaolei, atau mungkin dia membiarkan Chen Ye perlahan beradaptasi dengan kekuatan guntur. Zixuan tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya, seolah sedang berjalan-jalan, meluangkan waktu untuk mencapai puncak gunung selangkah demi selangkah. Mendengar ini, Chen Ye tertawa. Ini adalah kebenarannya. Namun, dia tidak ingin tinggal bersama sekte Xiaolei untuk waktu yang lama. Tanpa dia, Zixuan tidak suka di sini, dan Ling Er juga tidak menyukainya. Tapi kebiasaan Zixuan bukanlah hal yang baik. Mereka semua telah tiba di pegunungan Xiaolei, dan sekte Xiaolei akan segera terlihat. Tidak ada gunanya memikirkannya. Chen Ye menggaruk kepalanya dan mengikuti Zixuan perlahan dengan rasa dingin yang tidak diketahui. Ketika mereka mencapai titik tengah gunung, tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari area tersembunyi di kedua sisi. Pada saat yang sama, teriakan tajam terdengar. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke sekte Xiaolei kami? Temukan namamu secepatnya, jika tidak, kamu akan ditembak tanpa ampun. Orang-orang dari sekte Xiaolei benar-benar mendominasi. Chen Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak melangkah maju untuk mengatakan sesuatu, Zixuan sudah selangkah lebih maju darinya dan mendatangi orang-orang itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia membuat beberapa orang dari sekte Xiaolei terlihat gemetar luar biasa setelah beberapa saat, dan bahkan suara mereka banyak berubah. Suci, Santo, Santo, mendengarkan nama yang disapa beberapa orang dari sekte Xiaolei pada Zixuan, Chen Ye merasa bingung. Santo, dari suaranya, saya tahu bahwa status yang disebut orang suci tidak boleh terlalu rendah. Terlihat dari keterkejutan orang-orang itu bahwa mereka langsung berubah menjadi rasa hormat. Santo, kamu, apakah kamu kembali? Salah satu pemimpin dengan cepat berkata dengan suara gemetar, Santo, tolong cepat. Zixuan mengangguk dan langsung berdiri tanpa banyak bicara. Dengan dia yang memimpin, orang-orang ini tentu saja tidak akan mempermalukan Chen Ye. Begitu punggung mereka menghilang di balik tikungan, pemimpin itu segera mengeluarkan sebuah bintang. Zixuan, apa yang terjadi dengan orang suci ini? Chen Ye buru-buru melangkah maju dan bertanya kapan tidak ada yang tersisa. Di sekte Xiaolei, ada orang suci atau orang suci, dan setiap generasi orang suci dan orang suci adalah calon penguasa masa depan sekte Xiaolei.
Chen Ye sedikit terkejut, dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasi Zixuan, dia pasti memiliki status yang luar biasa di Sekte Xiaolei, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang luar biasa ini akan benar-benar mencapai tingkat setinggi itu. Zixuan tersenyum acuh tak acuh dan berkata bahkan jika tidak terjadi apa-apa pada Ling Er, saya tidak akan menjadi pemimpin Sekte Xiaolei. Mendengar ini, mata Chen Ye tiba-tiba menjadi lebih dingin. Tersembunyi dalam kalimat ini adalah rasa sakit terbesar dalam hidup Zixuan. Semuanya sudah berakhir, saya yakin banyak orang akan menyesali ini. Zixuan tersenyum dingin menyesal. Itu konyol. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Ya, penyesalan, bagaimana kita bisa menyembuhkan rasa sakit di masa lalu. Perjalanan hening dan sunyi, dan akhirnya kami sampai di puncak gunung. Namun, setelah tiba di sini, Chen Ye menemukan bahwa Sekte Xiaolei sangat mengesankan dan mapan. Meskipun tempat mereka bertiga berdiri berada di puncak gunung, itu bukanlah puncak dari keseluruhan pegunungan Xiaolei. Melihat sekeliling, ada puncak gunung di depan, hampir menghubungkan langit dan bumi, megah dan mendominasi. Selain itu, terdapat total 5 puncak di sekitar puncak yang tingginya tidak dapat dihitung sama sekali, termasuk puncak di kaki Chen Ye, yang bagaikan bintang, mengelilingi yang di tengah, menghubungkan langit dan bumi. Jika Sekte Xiaolei tidak cukup kuat, maka ia tidak akan mampu menempati tempat yang begitu megah. Pikiran Chen Ye memadat sejenak, dan ada rasa dingin di matanya yang melonjak dengan ganas. Justru karena Sekte Xiaolei cukup kuat, tetapi Ling Er ditinggalkan sendirian saat itu, sehingga membuat hati orang-orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, niat membasmi. Disitulah sekte-sekte Xiaolei berada. Menunjuk ke puncak, kata Zixuan dengan tenang. Kita akhirnya sampai di sini, Zixuan, ayo pergi lebih cepat agar aku bisa melihat berapa banyak tempat aneh yang ada di Sekte Xiaolei. Chen Ye terkekeh. Kali ini, dia melewati Zixuan dan memimpin penjarahan. Chen Ye, di puncak gunung, mata Zixuan tiba-tiba berkedip, dan ketidakpeduliannya yang telah lama hilang akhirnya menghilang dengan tenang. Di antara dua puncak gunung, jika ingin mencapai gerbang Sekte Xiaolei, pertama-tama Anda harus turun ke gunung tempatnya berada, lalu naik gunung lagi sepanjang jalan menuju puncak yang megah. Sekte Xiaolei memang sedang dalam masalah. Meskipun perjalanannya terus-menerus, Chen Ye sangat cepat. Selain itu, di sepanjang jalan, orang-orang dari Sekte Xiaolei sudah mengetahui bahwa Zixuan akan datang, jadi mereka tidak melakukan pertahanan apapun, meninggalkan Chen Ye, sekitar setengah jam kemudian, muncul di puncak-puncak itu. Segera setelah saya mencapai puncak gunung, saya mendengar suara guntur seperti gelombang pasang. Melihat ke langit, ada lapisan awan ungu yang sangat besar menggantung. Di dalam, guntur dan kilat menyambar, dan suara gulungan datang dari itu. Di bawah naungan awan ungu, sangat sulit bahkan sinar matahari untuk menyinari seluruh puncak gunung, yang luasnya cukup besar. Kedua jenis cahaya tersebut saling terkait, memberikan tempat ini cahaya ungu kecoklatan yang samar. Selain itu, hal pertama yang menarik perhatian adalah sebuah alun-alun besar. Di belakang alun-alun, ada sebuah istana megah, mungkin rumah dari Sekte Xiaolei. Di tempat lain di puncak gunung, ada banyak bangunan, yang seharusnya menjadi tempat tinggal para murid Sekte Xiaolei. Untuk ini, Chen Ye melirik mereka, dan matanya sudah tertuju ke tempat yang sangat jauh. Seharusnya jaraknya relatif jauh di sana, tetapi intensitas gunturnya tidak sebanding dengan awan ungu di langit. Jika tebakan Anda benar, itu adalah lokasi kolam guntur yang disebutkan Zixuan. Dari kejauhan, Chen Ye tidak bisa melihatnya dengan matanya. Dengan persepsi jiwanya, dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan guntur sangat kuat. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Di lokasi kolam guntur, cahaya perak yang sangat terang memancar dan menembus langsung ke langit. Tampaknya keberadaan awan ungu disebabkan oleh cahaya perak ini. Setelah memejamkan mata sejenak, Chen Ye perlahan membuka matanya. Dengan kolam guntur sebagai pusatnya, memang ada penghalang yang kuat. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kekuatan leluhur pendiri Sekte Xiaolei, yang sebenarnya telah membangun kekuatan luar biasa dari Sekte Xiaolei sendirian. Chen Ye, apa kabar? Zixuan datang dan bertanya dengan lembut. Luar biasa, ini tempat yang bagus. Tampaknya agak sia-sia jika Sekte Xiaolei menempatinya. Chen Ye tersenyum jahat, merasa kedinginan. Zixuan sedikit terkejut, lalu tertawa jika Anda ingin menjadikan tempat ini sebagai milik Anda, tingkat kultivasi Anda saat ini masih jauh dari cukup. Kalau begitu, kita tunggu sampai kita punya kekuatan nanti. Chen Ye tersenyum tipis, dan matanya langsung fokus. Di depan,
Dari istana yang megah, pada saat ini, beberapa sosok melintas, dan tanpa kecuali, masing-masing terbang di udara. Tuan Lixuan ke atas ini, yang sangat jarang terlihat di dinasti Tiongkok besar, dan bahkan di dua kota besar Suanguang dan Yaoguang, tiba-tiba memiliki sebanyak 5 orang di Sekte Xiaolei. Dan semua orang, di jalur Lixuan, telah mencapai hasil yang luar biasa. Haha, Zixuan, aku tidak bertemu denganmu selama 8 tahun, dan kamu akhirnya kembali. Orang tua berjubah hijau, yang merupakan pemimpinnya, tertawa keras, dengan kata-kata dan ekspresi yang ramah. Ini adalah tetua dari Sekte Xiaolei, dari urutan kedua hingga kelima. Setelah perkenalan singkat, Zixuan segera melangkah maju dan berkata, saya merasa tersanjung karena 5 tetua datang menyambut saya. Ada sedikit sarkasme dalam kata-kata yang tidak disembunyikan, yang membuat mata 5 tetua Sekte Xiaolei berubah. Namun, mereka telah menjadi dewasa dan canggih, dan dengan status mereka, mereka tidak akan kecewa dengan hal ini. Tetua kedua bahkan tidak peduli. Dia melangkah maju dan berkata dengan nada seperti seorang tetua, sulit bagimu untuk mengingat rumah ini setelah 8 tahun mengembara. Akan menyenangkan untuk kembali dan menyelamatkan saya dan orang lain dari kekhawatiran tentangku sepanjang waktu. Apakah ini mengkhawatirkan? Zixuan mencibir, 5 tetua takut jika aku mati di luar, maka beberapa barang milik Sekte Xiaolei akan hilang karena ini, kan? Jika Anda tidak mengetahui akar dan dasarnya, permukaannya akan mengaburkan kebenaran. Setidaknya, Chen Ye menonton dengan mata dingin. Dari sudut pandang orang luar, dia melihat bahwa tetua kedua memiliki alis yang baik dan mata yang baik, dan senyuman yang damai. Sekali lagi, dia bersikap kasar dan akhirnya menyerah. Kecuali tetua kedua, 4 orang lainnya tampak sedikit tidak senang. Seorang lelaki tua berjubah biru di sebelah kiri berkata dengan suara mendengung Zixuan, sebagai orang suci, kamu harus menghormati diri sendiri dan jangan melanggar aturan, terutama di depan orang luar. Orang luar, Zixuan melirik Chen Ye, dan setelah kilatan kelembutan, ada nafas sedingin es yang akan bertahan selama ribuan tahun. Melihat 5 tetua di depannya, dia berkata dengan lembut, 5 tetua, Sekte Xiaolei ini, sungguh aku malu untuk tinggal lebih lama lagi, jadi katakan saja yang sebenarnya. Saya datang ke sini kali ini bukan untuk kembali ke klan saya, tetapi untuk mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milik saya. Mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milikmu. Pada saat ini, meskipun tetua kedua memiliki kultivasi yang sangat baik dan sangat pandai menyembunyikan dirinya, kata-kata Zixuan masih membuatnya merasa marah tanpa disadari. Sudah sangat lama sekali sejak Sekte Xiaolei didirikan, tetapi kejadian hari ini belum pernah terjadi. Zixuan, tolong beritahu saya, apakah ada sesuatu di Sekte Xiaolei milik Anda? Tanya tetua kedua sambil tersenyum dingin. Tombak penghancur dunia Guntur King. Tombak penghancur dunia Lei King. Sesaat setelah Zixuan selesai berbicara, wajah kelima tetua Sekte Xiaolei gemetar. Chen Ye juga mengangkat alisnya sedikit. Dia pernah mendengar tentang apa yang disebut tombak penghancur dunia Lei King. Zixuan pernah menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan Zhong Lian dengan kuat, jadi dia sangat terkesan. Hari itu, ketika dia merasakan bahwa senjata yang diubah dari energi misterius memiliki rasa senjata ilahi, Chen Ye terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Sekarang sepertinya senjata seperti itu benar-benar ada, jadi tidak ada keraguan bahwa senjata seperti itu benar-benar ada. Tombak penghancur dunia Lei King adalah senjata ajaib sejati. Maka itu tidak bisa diserahkan kepada Sekte Xiaolei. Lancang, orang tua berjubah biru tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dan segera melangkah maju, hampir menusuk hidung Zixuan dengan jarinya, dan berteriak dengan keras, tombak penghancur dunia Lei King adalah milik Sekte Xiaolei. Sejak kapan itu menjadi milikmu? Orang tua ini benar-benar menganggap hidupnya terlalu panjang. Mendengarkan kata-kata Ling Er, Chen Ye mengangguk setuju ya, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak tahu harus berkata apa. Kalian berdua junior, kalian mencari kematian. Orang tua berjubah biru tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Nyanyian Chen Ye dan Ling Er memberinya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya keluar sekuat tenaga, mencoba membasmi mereka berdua langsung di sini. Apakah ini cara Sekte Xiaolei ramah? Ternyata tidak lebih dari itu. Chen Ye tersenyum dingin, dan bukannya mundur, dia maju ke depan. Dikelilingi oleh cahaya hitam, dia menginjak tanah dengan keras dengan solnya, dan seluruh tubuhnya berlari keluar secepat kilat. Kecepatan yang luar biasa, serangan lelaki tua berjubah biru itu tiba-tiba gagal. Dia berbalik dan menatap Chen Ye dan Ling Er dalam pelukannya, niat membasminya tiba-tiba semakin kuat. Lao Wu, hentikan. Tetua kedua menghentikan lelaki tua berjubah biru itu, memandang ke arah Chen Ye,
dan berkata adik laki-laki kelima saya sedikit impulsif, yang membuat Anda takut, adik kecil, tetapi apa yang baru saja Anda katakan terlalu berlebihan. Apakah itu terlalu berlebihan? Menurutku tidak. Chen Ye tersenyum dan berkata, dia seharusnya menjadi tetua kelima dari Sekte Xiaolei, kan? Bagaimanapun, dia juga seorang tetua, tapi aku belum pernah melihat seorang tetua berbicara sambil menunjuk hidung seorang junior. Meskipun dia tersenyum, rasa dingin di matanya sangat dingin. Baru saja, lelaki tua itu benar-benar memiliki niat membasmi, jika dia tidak mendapat dukungan. Tentu saja, jika Zixuan tidak mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghindarinya, dia akan segera mengambil tindakan. Meskipun demikian, gaya Xiaolei Sekte telah dialami secara pribadi. Mendengus. Tetua kelima mendengus dingin bukan giliran orang luar yang mengurus urusan keluarga Sekte Xiaolei. Mendengar ini, Ling Er tersenyum manis dan berkata, orang tua, kamu baru saja bersikap kasar kepada ibuku. Katakan padaku, ada apa denganmu? Ibumu. Reaksi dari 5 tetua Sekte Xiaolei saat ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Apakah kamu Ling Er? Tidak mungkin. Jawab Ling Er dengan bangga mengetahui apa yang dipikirkan kelima orang itu. Pikiran Chen Ye tiba-tiba bergerak, dan dia membungkuk dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Ling Er, jangan biarkan mereka tahu bahwa kamu telah pulih. Ling Er juga orang yang pintar, dan dia langsung mengerti setelah suara bangga itu, matanya langsung menjadi kusam. Ling Er sudah sangat tua. Tetua kedua menghela nafas dan buru-buru berkata, Zixuan, kamu lelah karena perjalanan. Pergi dan istirahat malam yang nyenyak. Jika kamu menginginkan sesuatu, kita akan membahasnya besok. Haha, kamu mungkin tidak tahu bahwa tempat tinggalmu telah ada. Ada orang yang membersihkannya setiap hari, dan kami semua tahu Anda akan kembali. Aku berkata, ketika aku datang ke Sekte Xiaolei, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Selebihnya tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli seberapa baik tetua kedua terlihat, atau bahkan seolah-olah dia adalah tetua langsung, itu seperti bertindak menggantikan Zixuan. Tetua kelima yang berapi-api berteriak dengan marah lagi, Zixuan, tombak penghancur dunia Lei King adalah milik Sekte Xiaolei saya, dan saya hanya meminjamkannya kepada Anda untuk sementara. Itu milik Anda, ya, apakah Anda berani mengatakan itu? Menghadapi 5 orang itu, Zixuan berkata dengan suara dingin, jika bukan karena aku, senjata penghancur dunia Lei King akan tetap tergeletak dengan tenang di dasar kolam guntur. 5 tetua, jika kamu tidak melakukannya serahkan, maka aku hanya bisa memanggilnya dengan paksa. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu tentang apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Bersikaplah berani. Pada saat ini, bahkan tetua kedua tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, Zixuan, sebagai murid dari Sekte Xiaolei dan orang suci, kamu sebenarnya ingin menyakiti Sekte Xiaolei dan mencoba memberontak melawan sekte tersebut. Kamu tidak berterima kasih. Hehe, Zixuan tiba-tiba tertawa dingin, tetua kedua, jangan lakukan kejahatan sebesar itu padaku. 8 tahun yang lalu, di antara kalian semua, siapa di antara kalian yang menganggapku sebagai murid Sekte Xiaolei? Siapa di antara kalian, katakan sesuatu tentang masa depanku dengan Ling Er. 8 tahun lalu, kamu menyerah pada kami, ibu dan anak, dan sekarang, kamu ingin menggunakan identitasmu sebagai gadis suci dari Sekte Xiaolei untuk mengikatku. Tetua kedua, bukankah menurutmu itu konyol? Anda, jejak rasa malu dan kemarahan melintas di wajah lama tetua kedua dan yang lainnya, tapi itu tidak lebih dari itu. Setelah beberapa saat, tetua kedua berkata dengan suara yang dalam, Zixuan, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kamu adalah murid dari Sekte Xiaolei. Satu hal ini, kamu tidak dapat menyangkalnya. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepadamu. Karena kamu tidak mau, maka aku harus melakukannya sendiri. Kata-kata tetua kedua dengan dingin disela oleh Zixuan. Di saat yang sama, cahaya ungu terang keluar dari tubuhnya dan langsung melesat ke langit. Setelah awan ungu besar ditembus oleh cahaya ungu ini, tiba-tiba, itu seperti air mendidih, bergulung dengan hebat, dan aura kehancuran yang kuat menyapu bersih. Pemandangan seperti itu mengejutkan seluruh puncak gunung. Di luar alun-alun, sosok-sosok muncul. Mereka melihat gerakan aneh dari awan ungu, dan mereka tidak menyadari bahwa ada kesungguhan yang ekstrim dalam ekspresi mereka. Dan ketika semua orang melihat pemandangan seperti itu adalah wanita muda dari alun-alun, ekspresi orang-orang Sekte Xiaolei menjadi lebih rumit. Zixuan, hentikan. 5 tetua dari Sekte Xiaolei berteriak serempak, dan segera setelah sosok mereka bergerak, 5 sosok melesat, jelas mengganggu gerakan Zixuan.
Zixuan mencibir dengan acuh tak acuh lima tetua, kamu harus tahu bahwa begitu aku mengambil inisiatif untuk memanggil tombak penghancur dunia Thunder King, tidak mungkin untuk berhenti kecuali aku menyerah atau dibasmi. Dan karena aku akan datang hari ini, apa yang harus kulakukan? Menurutmu, bisakah kalian berlima membasmiku di sini? Zixuan, kamu. Langkah tetua kedua segera terhenti. Jelas, dia mempercayai apa yang dikatakan Zixuan, tetapi pada saat yang sama, ada tatapan yang sangat dingin di matanya. Zixuan, bukan tidak mungkin untuk memberikan tombak penghancur dunia Lei King kepadamu, tapi tombak ini sekarang ada di Paviliun Baibing. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu bisa pergi ke Paviliun Baibing secara langsung. Paviliun 100 tentara. Ekspresi Zixuan membeku, dan cahaya ungu yang menembus awan ungu, seperti air pasang, langsung terpantul kembali dan menghilang tanpa jejak. Melihat kelima orang itu, mata Zixuan sudah dipenuhi dengan niat membasmi. Ternyata kamu sudah lama berharap kejadian hari ini akan terjadi, tapi kamu masih mengatakan sesuatu yang munafik sebelumnya. Benar-benar tidak tahu malu. Luar biasa. Saya telah berada di Sekte Xiaolei selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah memasuki Paviliun Baibing. Baiklah, biarkan saya pergi dan melihat apakah itu dapat menyimpan tombak penghancur dunia Lei King saya untuk Anda. Suara yang sangat dingin, terbungkus energi yang dalam, tidak pernah menghilang di puncak gunung untuk waktu yang lama. Semua orang di Sekte Xiaolei mendengar kalimat seperti itu, seperti kata-kata penghakiman ilahi. Seperti yang diharapkan dari seorang suci, di antara Sekte Xiaolei kita, mungkin hanya suster muda Zixuan yang memiliki keberanian untuk menantang Paviliun Baibing. Di antara banyak murid Sekte Xiaolei, hanya ada sekitar selusin. Mereka seharusnya memiliki status yang lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, mereka tidak berkerumun di tengah kerumunan. Pria yang berbicara itu mengenakan pakaian putih, dia tinggi dan tinggi, dengan wajah tampan. Pidatonya tidak cepat, tapi dia mengungkapkan sendewa keagungan. Jika penglihatan seseorang cukup tajam, dia pasti akan dapat menemukan bahwa ada energi yang tampaknya tak kasat mata perlahan-lahan mengalir di sekujur tubuhnya. Selanjutnya, energi spiritual langit dan bumi secara alami mengalir dalam energi tersebut ketika dia tidak sedang berlatih mesin, itu memasuki tubuhnya. Dengan cara ini kita dapat mengetahui bahwa pemuda yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun ini tidak hanya lemah dalam budidaya, tetapi juga memiliki metode yang sangat luar biasa. Saat ini, dia sedang menatap wanita muda di alun-alun, di matanya, ada kerinduan yang dalam dan tidak terdeteksi. Itu adalah keinginan yang sangat kuat. Apakah dia luar biasa? Pria muda berkulit putih paling dekat dengan seorang wanita muda yang sangat cantik, tetapi dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan sedikit gelisein. Sebentar lagi, saya juga akan menjadi orang suci. Ketika saatnya tiba, dia akan melakukannya tanpa apapun nilai guna. Saya ingin melihat apakah dia masih bisa begitu sombong di sekte. Melirik wanita di sebelahnya, pemuda berkulit putih berkata dengan tenang, King Ling, arogansi dan arogansi, atau mendominasi, andalkan kultivasi Anda sendiri, bukan status Anda. Jika kultivasi Anda tidak cukup, bahkan jika Anda seorang suci, kamu tidak akan bisa melakukannya. Zixuan seperti ini. Wanita bernama King Ling jelas sangat mengagumi pria muda berkulit putih itu. Oleh karena itu, ketika dia mendengar pria muda itu berbicara mewakili wanita di alun-alun lagi, dia tidak bisa menahan rasa dingin di alisnya. Jadi dia berkata dengan dingin, kakak senior Sue, kudengar kamu selalu menyukai Zixuan, dan kamu pernah menyatakan perasaanmu padanya secara langsung. Sayang sekali dia tidak memilihmu. Untungnya, inilah saatnya kasusnya, jika tidak, dengan tindakannya hari ini, dia pasti akan melibatkanmu. Mendengar hal tersebut, perasaan sedih tiba-tiba melintas di mata pemuda berbaju putih itu. Jika dia memilihku saat itu, bagaimana dia bisa mengalami kejadian tragis seperti itu di masa depan? Jika dia benar-benar memilihku, bagaimana aku bisa membiarkan dia berkeliaran sendirian selama 8 tahun? Melihat pemuda berkulit putih itu tidak berkata apa-apa, King Ling sangat bangga. Tetapi ketika dia melihat wanita muda di alun-alun itu, menghadap 5 tetua sekte sendirian, tanpa rasa takut sama sekali, tetapi sangat tenang, harga dirinya langsung berubah, menghilang. Tidak ada jejak yang tersisa. Kakak senior Sue, saya pasti akan memberitahu Anda bahwa saya lebih baik daripada Zixuan dan saya lebih cocok untuk Anda. Di alun-alun, Zixuan dengan dingin menatap kelima orang di seberangnya, lalu melangkah maju menuju istana di belakang mereka. Zixuan, bahkan jika kamu benar-benar ingin mendapatkan kembali tombak penghancur dunia Lei King, kamu harus menunggu sampai 3 hari kemudian.
Tetua kedua mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zixuan dan berkata dengan tenang. Zixuan sedikit mengernyit. Tetua kedua berkata lagi, paviliun 100 senjata tidak bisa dibuka hanya dengan membukanya, jadi kamu harus menunggu selama 3 hari. Oke, tunggu saja 3 hari. Saat itu, saya harap Anda tidak terlibat dalam konspirasi apapun. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Zixuan berkata dengan dingin, berbalik, dan ingin pergi bersama Chen Ye untuk sementara. Meskipun dia datang ke sini untuk tombak penghancur dunia Lei Qing, Zixuan tidak ingin tinggal terlalu lama di Sekte Xiao Lei. Hei, Zixuan, bagaimana mungkin kami, Sekte Xiao Lei, datang dan pergi kapanpun kamu mengatakannya. Rasanya seperti dia dan yang lain telah memahami garis hidup Zixuan, dan tetua kelima berjubah biru tercengang. Oh, Zixuan berbalik dan tersenyum ringan. Jadi, tetua kelima, kamu masih ingin mencoba kekuatanku saat ini. Oke, cobalah. Namun, aku harus memberitahumu dulu, 8 tahun telah membuatku kehilangan kesabaran. Banyak telah berubah. Saat perang dimulai, saya mungkin tidak dapat mengendalikan diri, karena ketika saya ingin memaksakan kemenangan, saya mungkin segera memanggil tombak penghancur dunia Guntur King. Meskipun ada kendala di Paviliun Baibing, saya pikir sesuatu pasti akan terjadi yang tidak dapat Anda prediksi. Mata tetua kelima melotot seperti ikan mati, dan dia menelan kembali amarahnya, menyebabkan wajahnya membengkak semerah seolah-olah telah terpanggang api. Haha, kakak muda Zixuan, karena masih ada 3 hari lagi, bagaimana kalau kita berkumpul dengan mantan saudara-saudara kita? Pada saat ini, di luar alun-alun, sesosok tubuh melintas. Itu adalah pemuda berbaju putih. Setelah dia melihat lebih dalam ke arah Zixuan, dia segera berbalik ke arah tetua kedua dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, 5 tetua, muridnya memimpin Zi Junior Sister Xuan mengundurkan diri terlebih dahulu. Mendengus. Tetua kelima mendengus keras, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tetua kedua tersenyum lembut, memandang pemuda berbaju putih dengan makna yang dalam, dan berkata, baiklah, kita semua adalah teman lama, jadi inilah waktunya untuk mengenang masa lalu. Wu Ni, ngobrollah baik-baik dengan Zixuan. Jangan biarkan dia karena 8 tahun. Selama bertahun-tahun, saya telah melupakan setiap tanaman dan pohon di sini. Para murid akan ada di sini, tetua kedua, jangan khawatir. Pemuda berbaju putih itu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu menghadap Zixuan dan berkata dengan lembut, saudari muda Zixuan, tolong. Mengetahui bahwa Zixuan tidak ingin tinggal terlalu lama di Sekte Xiao Lei, pemuda berkulit putih itu merendahkan suaranya dan berkata setelah tetua kedua dan yang lainnya pergi, saudari muda Zixuan, meskipun 8 tahun belum mengubah dunia, ada banyak perubahan. Paviliun Baibing, tidak kaku. Kakak senior Sue, tolong pimpin jalannya. Setelah merenung sejenak, Zixuan berkata dengan tenang. Meskipun dia setuju, dalam suaranya, pemuda berkulit putih itu mendengar ketidakpedulian dan keterasingan datang dari tulangnya, yang membuat sedikit kepahitan melewati sudut mulutnya. Namun, dia adalah manusia yang sangat manusiawi. Pemuda berkulit putih itu masih memiliki ekspresi yang sama di wajahnya, menatap Chen Ye dan berkata, Sue Wuni, kali ini, terima kasih adik laki-laki karena telah mengantar adik perempuanku kembali. Namamu Ling Er kan? Kamu manis sekali haha, tapi kamu masih ingat aku. Biarkan aku memelukmu. Chen Ye tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Sekte Xiao Lei ini seharusnya membawa kenangan menyakitkan bagi Zixuan. Semua orang di sini, kecuali para murid yang baru bergabung dalam 8 tahun terakhir, mungkin telah menyakiti Zixuan dan putrinya dengan cara yang berbeda. Mereka yang menyaksikan dengan mata dingin, termasuk tetua kedua yang sangat baik hati, benar-benar berbeda, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Sue Wuni adalah pengecualian. Chen Ye tahu bahwa kepeduliannya terhadap Zixuan datang dari lubuk hatinya, dan rasa kasihannya pada Ling Er tidak dapat dipalsukan sama sekali. Sue Wuni ini dengan tulus mengabdi pada Zixuan. Tapi sebelum itu, menurut semua deskripsi Zixuan, atas dan bawah Sekte Xiao Lei semuanya adalah orang-orang yang kejam, egois, dan egois. Chen Ye percaya pada Zixuan. Dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Sue Wuni benar-benar peduli dan melindunginya, maka Zixuan tidak akan pernah bisa membasmi orang ini karena perilaku seluruh Sekte Xiao Lei. Ling Er, seperti Chen Ye, memiliki beberapa keraguan, tetapi tetap memilih untuk mengabaikan uluran tangan Sue Wuni. Sebagai seorang anak, dia memiliki penilaian yang paling polos. Sebagai seorang anak mungkin ada orang yang bermaksud baik di Sekte Xiao Lei, tetapi dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang ini. Kakak senior Sue, apakah kamu akan membawaku ke kediamanku yang dulu?
atau kamu? Chen Ye sedikit terkejut lagi. Zixuan mengatakan ini, jelas berusaha menghilangkan rasa malu Sue Wuxi. Sepertinya hubungan mereka berdua cukup bagus. Melihat mata Sue Wuni menatap Zixuan, sepertinya dia tidak bisa lagi menahan apapun kecuali Zixuan. Jelas, itu adalah semacam cinta yang telah menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Chen Ye mengerutkan kening. Jika dia begitu mencintainya, mengapa dia bisa membiarkannya berkeliaran sendirian bersama Ling Er selama 8 tahun? Mungkin, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Sebagai murid sekte Xiaolei, Sue Wuhui tidak bisa menyerah terlalu banyak karena perasaan pribadinya. Karena saya tidak bisa menyerah, apakah kasih sayang saya saat ini tampak sedikit munafik? Haha, tentu saja ini kediaman adik perempuan junior. Sue Wuni menenangkan pikirannya, tersenyum lembut, dan segera berjalan ke depan. Adik Zixuan, kakak senior Zixuan, Santo. Saat beberapa orang mendekati kerumunan, teriakan datang satu demi satu. Identitas orang suci, atau popularitas Zixuan, memang luar biasa. Kakak senior Zixuan, kan? Namaku Qingling, dan aku adalah salah satu kandidat generasi suci ini. Selusin sosok berkumpul, dan yang di depan adalah seorang wanita cantik, mengenakan pohon cemara hijau yang anggun. Alisnya indah, kulitnya sehalus salju, dan 3.000 rambut sutra hijau halus menjuntai ke arahnya pinggang ramping. Dia memiliki penampilan yang tak tertandingi. Chen Ye tidak takut dengan identitas wanita ini. Tingkat kultivasinya sangat mengejutkan Chen Ye. Dia berusia awal 20-an, jelas tidak lebih dari 22 tahun, tetapi dia sudah memiliki tingkat budidaya Tongsuan tingkat kedua. Bakatnya tidak dapat diremehkan, dan sumber daya serta sistem pelatihan sekte Xiaolei juga rata-rata. Luar biasa. Jika orang seperti itu ditempatkan di dinasti Dahua, bahkan jika dia berada di keluarga Chen, dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu. Bagi orang-orang ini, Zixuan jelas tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengangguk sedikit kepada semua orang, dia terus berjalan ke depan di sepanjang jalan di depannya. Haha, kakak senior Zixuan, kamu sungguh bersemangat. Qingling menggerakkan langkahnya sedikit dan menghentikan Zixuan dan yang lainnya. Melihat wanita muda yang penampilannya tidak sebaik miliknya, tetapi dalam aspek lain, dia lebih unggul darinya, ujung alis. Qingling, apa yang kamu lakukan? Sue Wuni bertanya lebih dulu. Qingling mengerutkan bibirnya dan tersenyum manis. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu kakak senior Zixuan, dan saya hanya ingin menyusulnya. Ada apa, kakak senior Sue, apakah Anda masih khawatir dengan kultivasi saya? Saya bisa menyakiti kekasih lamamu. Kekasih lama, semua orang yang hadir merasa sedih untuk Sue Wuni. Di sekte Xiaolei saat itu, kedua orang ini masing-masing memimpin generasi muda dan dianggap sebagai orang yang paling populer, jadi semua orang mengira mereka akhirnya akan melakukannya akan datang bersama-sama. Ling Er membuka matanya sedikit, tapi ada senyuman di mata Chen Ye yang tidak bisa dipahami orang lain. Qingling, apa yang kamu bicarakan? Sue Wuni berteriak dengan marah. Mengapa aku berbicara omong kosong? Qingling tampak sangat sedih. Dia memandang Zixuan dan berkata dengan marah, dulu, jika dia berjanji padamu, bukankah semuanya akan berubah? Tetapi, Qingling tersenyum dingin untungnya, jika tidak, hari ini, kakak senior Sue, apakah dia layak untukmu? Qingling, diamlah. Saya ingin mengatakan bahwa saya ingin semua orang tahu bahwa apa yang disebut kepolosan dan apa yang disebut kebenaran pada saat itu hanyalah kedok. Sifatnya pada dasarnya berair. Anda memanfaatkan kakak senior Sue pada saat itu. Qingling berkata dengan dingin, kakak senior Zixuan, jangan menganggap kata-kataku kasar. Tanyakan pada dirimu sendiri tentang pilihan masa lalumu, apakah kamu benar-benar melakukannya untuk sekte Xiaolei? Hanya saja orang itu memiliki status yang tidak bisa dilakukan oleh kakak senior Sue, cocok pada saat itu. Dan fakta juga membuktikan bahwa penglihatan Anda memang kurang bagus. Kakak senior Sue, bagaimana seseorang seperti dia bisa layak mendapatkan perhatianmu yang terus-menerus? Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sebelum dia datang ke sekte Xiaolei, dia tahu bahwa dengan penampilan dan status Zixuan, perjalanan ini pasti akan menimbulkan keributan, dan bahkan akan ada kecemburuan. Saya tidak menyangka bahwa apa yang disebut kecemburuan itu bukan disebabkan oleh murid laki-laki tertentu, tetapi oleh kecantikan yang menakjubkan. Sepertinya Sue Wuxi sendiri juga sangat menawan. Apakah kamu sudah cukup berkata? Sue Wuni berteriak dengan marah lagi, menginjak kakinya, menghentikan Qingling di belakang, dan segera berkata, adik perempuan Zixuan, ayo pergi. Haha, kakak senior Zixuan,
jika kamu memiliki hati nurani yang bersih, kamu harus menyangkal perkataanku. Karena tidak ada sanggahan, maka apa yang aku katakan adalah kebenaran, bukan? Qingling tiba-tiba meninggikan suaranya beberapa desibel dan berkata dengan lantang, seseorang yang cuek, tidak tahu berterima kasih, berperilaku buruk, dan buta sebenarnya bisa menjadi orang suci. Sungguh konyol. Haha, Nona Qingling, kan? Zixuan pernah bersikap konyol sebelumnya, tapi bukankah menurutmu kelakuanmu hari ini agak terlalu kekanak-kanakan? Dia menyerahkan Ling Er kepada Zixuan, dengan lembut meremas tangan dinginnya, dan kemudian berbalik menghadap sekelompok orang. Siapa kamu? Bukan giliran orang luar yang ikut campur dalam urusan keluarga sekte Xiaolei kita. Qingling mengubah kesombongan dan sikap tidak masuk akalnya sebelumnya, alisnya berkedut, dan dia memiliki sikap yang ahli. Dia menatap Chen Ye, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia berkata dengan dingin, kakak senior Zixuan belum kembali ke sekte selama bertahun-tahun, meskipun dia terus mengatakan bahwa dia bukan lagi murid sekte Xiaolei, tetapi saya, sekte Xiaolei, tidak ingin menyerah pada siapapun. Namun, sekte Xiaolei dapat menyambut pulang kakak senior Zixuan, tetapi tidak menerima orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Anak muda, jika Anda ingin tinggal di sekte Xiaolei, silakan ikuti aturan sekte Xiaolei. Jika tidak, silakan segera pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Chen Ye tertawa, wanita ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, ia bisa menjadi salah satu calon wali, dan ternyata ia tidak hanya mengandalkan bakatnya dalam berkultivasi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Zixuan telah mendatangi Chen Ye dengan Ling Er di pelukannya, dan berkata dengan tenang, saya datang ke sekte Xiaolei. Saya hanya ingin mengambil apa yang menjadi milik saya dan memahami beberapa dendam. Saya tidak ingin melakukan hal lain. Katakan lebih banyak. Tapi Qingling, jika kamu merasa hidupmu terlalu panjang, aku tidak keberatan membasmimu segera. Sebelum mengambil senjata penghancur dunia Lei Qing, Zixuan tidak ingin terlalu banyak konflik langsung dengan sekte Xiaolei. Tetapi jika seseorang menargetkan Chen Ye, dia bisa menyerahkan semua yang dia inginkan dan tidak akan membiarkan Chen Ye memiliki sedikit pun peluang krisis. Menghadapi ancaman Zixuan, Qingling tidak takut sama sekali. Dia tersenyum dingin dan kemudian berkata kepada Sue Wuni, saudara Sue, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika saya mengatakan hal-hal jahat seperti itu sebelumnya, menunggu kamu datang untuk menyelamatkannya. Sekarang, saya hanya bertindak sesuai aturan dan tidak mempermalukan pemuda ini, jadi dia tidak bisa menahannya. Haha, kakak Sue, kamu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa kamu sebenarnya tidak memiliki status sama sekali di hatinya. Selain itu, kakak senior Sue, saya ingin tahu apakah Anda memperhatikan bahwa meskipun pemuda ini dibawa kembali oleh kakak senior Zixuan, bukankah menurut Anda tingkat kepeduliannya terhadapnya jauh melebihi teman-teman biasa? Qingling terkekeh dengan nada menghina, dulu ada yang lain, tapi aku masih bisa menjelaskannya. Anak muda zaman sekarang, haha, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kakak senior Zixuan, seleramu berat sekali. Sepertinya begitu, orang yang berair. Sedikit terlalu ringan. Chen Ye mengangkat bahu tak berdaya. Di dunia ini, bahkan jika kamu ingin meremehkan orang lain dan membuat Zixuan menghilang selamanya di hati kekasihmu, kamu tidak perlu melangkah sejauh ini, bukan? Aku sudah melihat banyak orang sombong, tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu gadis yang berpenampilan seperti ini. Dan kalimat ini menunjuk langsung ke bagian paling menyedihkan dari Zixuan. Meskipun dia adalah orang yang sangat cantik, Chen Ye tidak bisa mentolerirnya. Nona Qingling, kamu tidak tahu berterima kasih dan nakal, tapi kamu tidak tahu, apakah kamu juga begitu bodoh? Anak muda, apakah kamu mencari kematian? Mata Qingling menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, bolehkah saya bertanya kepada Nona Qingling, berapa umur Anda sekarang dan berapa umur Anda 8 tahun yang lalu? Saya pikir Anda mungkin masih mengenakan celana tanpa selangkangan pada saat itu, bukan? Brengsek, Qingling sangat marah. Jika dia tidak langsung ditekan dan membasmi Chen Ye, dia tidak akan ragu sedikit pun. Saat itu, kamu hanyalah seorang gadis muda yang tidak mengerti apapun. Bagaimana kamu bisa mengetahui secara detail apa yang telah dilakukan Zixuan, apa latar belakangnya, dan mengapa dia meninggalkan sekte Xiaolei? Chen Ye terkekeh dan berkata, karena kamu tidak tahu apa-apa, kamu masih ingin membuat keributan besar di sini. Haha, Nona Qingling, mohon maafkan saya karena bersikap sopan. Kamu terlalu kekanak-kanakan untuk berpikir begitu bodoh. Gunakan metode ini untuk memenangkan hati orang yang kamu sukai. Tahukah kamu bahwa wanita yang berisik itu seperti lalat yang tidak punya otak,
yang akan membuat orang menjadi sangat menyebalkan. Ketika kata-kata itu keluar, wajah cantik Qingling menjadi sangat berubah, seolah-olah dia benar-benar memakan lalat, sebaliknya yang lain tersenyum serempak. Tampaknya popularitas Qingling tidak terlalu bagus di hari kerja. Zixuan juga tersenyum penuh arti, orang ini mengatakan sesuatu yang sopan. Bahkan celana tanpa selangkangan pun sudah dilepas. Apakah ini sopan? Dasar orang menyebalkan kecil, aku akan membasmimu. Dalam lebih dari 20 tahun hidupnya, ada kalanya dia pertama kali memasuki seni bela diri dan dimarahi oleh orang yang lebih tua atau saudara laki-laki dan perempuannya. Namun, ketika bakatnya terlihat, semua kata-kata negatif terdengar di telinganya. Apalagi setelah mendapat status calon gadis suci dari Sekte Xiaolei, kamu hampir kena angin dan hujan. Kapan kamu akan disebut celana tanpa selangkangan, gadis berambut kuning, cuek, del. Bahkan omelan sebelumnya pun tidak sekeras kata-kata itu. Dalam kemarahan, niat membasmi Qingling yang luar biasa melonjak ke langit tanpa halangan apapun, meskipun Sue Wuni ditekan di depannya. Tingkat kultivasi Sue Wuni jauh lebih unggul daripada Qingling, tetapi dia mungkin lengah. Dia tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti ini, Qingling juga akan bertindak dengan paksa. Sebenarnya dia terpaksa mengambil langkah menjauh. Satu langkah sudah cukup. Sosok Qingling seperti lampu hijau, melesat seperti anak panah dari tali. Chen Ye tidak melihat sosok yang dengan cepat membesar di matanya, tetapi menatap Sue Wuni. Yang terakhir juga menyadarinya dan segera mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat cibiran sang pembuat, Sue Wuni dengan cepat merasa bersalah. Pada saat ini, energi misterius di luar sosok seperti lampu hijau itu seperti angin kencang, menutupi seluruh tubuh Chen Ye. Lokasinya tiba-tiba menjadi zona vakum. Ah! Sue Wuni terkejut. Ketika dia hendak mengambil tindakan, dia melihat dari sudut matanya bahwa Zixuan tidak bergerak seseorang yang dia kenal. Peng! Di bawah lampu hijau, ledakan dahsyat terdengar, dan debu tiba-tiba memenuhi ruangan. Saat berikutnya, lampu hijau menghilang, dan sosok Qingling muncul dengan jelas. Namun, ekspresinya sangat serius, karena kecuali dia, orang-orang yang berada di posisi ini sebelumnya sudah tidak ada lagi. Qingling tidak pernah percaya bahwa kekuatannya sendiri dapat melenyapkan seseorang dengan satu pukulan. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah bahwa kekuatan orang itu jauh lebih unggul dari miliknya dan menghindari serangannya. Tapi apakah itu mungkin? Qingling tidak percaya bahwa kultivasi pemuda itu begitu maju. Mata semua orang juga menegang, dan segera semua orang melihat ke satu sisi dan melihat pemuda itu muncul di samping Zixuan. Kecepatan yang luar biasa, bahkan Sue Wuni tidak bisa tidak mengaguminya. Saat Qingling menyerang barusan, bahkan dia tidak bisa menangkap jejak pemuda yang terbang melewatinya. Sosok itu muncul, Chen Ye memandang Qingling dan berkata sambil tersenyum, Nona Qingling, kamu baru saja berbicara banyak omong kosong, kami tidak melakukan apa-apa, dan aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu akan mati. Tangan, haha, tampaknya balok atas Sekte Xiaolei tidak lurus dan balok bawah bengkok. Yang disebut sinar atas mengacu pada perilaku sembarangan dari tetua kelima barusan, dan sinar bawah secara alami adalah Qingling yang menjadi marah karena malu. Tetapi pada saat ini, Qingling menahan amarah di dalam hatinya, belum lagi apakah dia bisa membasmi pria yang penuh kebencian ini. Jika dia mengambil tindakan lagi, kemungkinan besar itu akan membuat Sekte Xiaolei menjadi pasif. Untuk bisa menjadi calon orang suci, Qingling mengandalkan lebih dari sekedar kultivasi. Baginya, tujuan yang ingin dia capai telah tercapai. Saya yakin meskipun momen barusan sangat cepat, Zixuan pasti bisa melihatnya, dan itu sudah cukup. Orang menyebalkan kecil, kali ini demi kakak senior Zixuan, aku akan membiarkanmu tinggal di Sekte Xiaolei untuk sementara, tetapi kamu harus lebih pintar, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Meskipun itu hanya sebuah adegan, Qingling masih mengatakannya dengan niat membasmi. Karena situasi keseluruhan, dia hanya bisa berhenti di sini. Tapi terhadap Chen Ye, dia benar-benar memiliki niat membasmi. Saya bisa menanggungnya. Setelah melihat Qingling pergi, Sue Wuni berkata, adik perempuan Zixuan, adik laki-laki ini, aku benar-benar minta maaf. Kakak senior Sue, karena ini adalah kediamanku, kamu tidak perlu memimpin jalannya. Aku masih tahu jalannya. Zixuan mengeluarkan suara acuh tak acuh dan pergi bersama Chen Ye. Melihat punggung anggun itu, Sue Wuni memiliki ketidakberdayaan yang mendalam di matanya, tapi dia masih mengertakkan gigi dan mengikutinya dari dekat. Di istana yang luas dan megah, 5 tetua dari Sekte Xiaolei duduk dengan tenang. Dengan budidaya mereka, mereka tahu persis apa yang terjadi di luar. Mendengarkan desahan,
Penatua kelima yang pemarah bertanya dengan suara mendengung kakak kedua, apakah kita benar-benar akan membuka paviliun 100 senjata dalam 3 hari dan membiarkan perempuan Jalang Siksuan itu masuk untuk mendapatkan penghancur dunia Thunder King tombak? Tetua kedua menghela nafas pelan, apa lagi yang bisa kita lakukan? Mungkinkah dia memanggil tombak ini secara paksa? Kita semua tahu kerugian apa yang akan ditimbulkan pada Sekte Xiaolei jika dia melakukan ini. Mendengus. Tetua kelima berkata dengan sungguh-sungguh, basmi dia secara langsung, dan ini akan berakhir untuk selamanya. Jika kamu bisa membasmiku, mengapa kamu perlu banyak bicara? Tetua kedua memelototi tetua kelima, lalu menoleh ke orang lain dan berkata, adik laki-laki ketiga, apakah Anda punya tindakan pencegahan? Di kiri bawah, tetua ketiga yang tampak seperti dia akan mati merenung dan berkata di paviliun Baibing, bahkan jika kita maju bersama, kita tidak berani mengatakan bahwa kita dapat mundur dengan aman. Meskipun Zixuan luar biasa, itu adalah sulit baginya untuk maju dan mundur dengan bebas. Tetua ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, jika dia tidak bisa mendapatkan tombak penghancur dunia Thunder King, saya khawatir dia masih akan memanggilnya dengan paksa. Jadi, sebelum itu, kita harus menemukan cara untuk menstabilkannya. Pada saat ini, tetua kelima berkata lagi, kakak kedua, situasinya seperti ini, kita bisa membasmi perempuan jalang itu saja. Meskipun akan ada kerugian ini sangat kecil jika dibandingkan. Kita tidak punya waktu lagi. Waktunya tidak banyak, jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menundanya. Kalau tidak, bukankah semua usaha kita selama 8 tahun terakhir ini akan sia-sia? Tetua kedua berkata dengan dingin, adik keempat, Suanyi, kapan dia bisa kembali ke sekte? Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah bulan. Tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Saya pikir ada cukup waktu, tapi siapa sangka Zixuan akan kembali saat ini, dan begitu bertekad, bahkan tidak memberi kita waktu untuk bersiap. Mendengar hal tersebut, 4 orang lainnya pun tersenyum pahit. Perhitungan manusia selalu lebih buruk dari perhitungan dewa. Adik keempat, segera kirim pesan ke Suanyi, minta dia meletakkan barang-barang lain dan bergegas kembali ke Sekte Xiaolei dengan kecepatan penuh. 5 adik laki-laki, kamu tidak perlu khawatir. Paviliun Baibing masih bisa dimasuki dan keluar oleh Zixuan. Dan Suanyi, jangan khawatir. Ini akan terlambat dalam setengah bulan. Ketika kelima orang itu tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba bergema di aula utama. Meski terdengar jelas, namun membuat kelima orang itu tidak lagi berduka. Adik laki-laki sangat malu karena saya telah menyebabkan kakak senior keluar karena masalah ini. Dipimpin oleh tetua kedua, kelima orang itu segera berdiri dan berkata dengan hormat. Hehe, suara yang tiba-tiba itu tiba-tiba terkekeh, masalah ini awalnya salahku. Sekarang Zixuan sudah kembali, aku harus menyelesaikannya dengan sempurna. 5 saudara junior, masalah ini salahku, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Suara itu menjadi sedikit serius, pemuda yang datang bersama Zixuan agak aneh. Selama 3 hari ini, Anda harus mengawasinya dengan cermat dan memastikan tidak ada kecelakaan yang tidak dapat kami kendalikan. Tetua kelima dan Qingling menyerang dengan amarah, namun mereka bahkan tidak menangkap sosok pemuda itu. Meski itu bukan pukulan telak, itu masih cukup mengejutkan. Anda tahu, tetua kelima adalah master sejati Lixuan, dan dia juga master Lixuan tingkat ke-7. Ini sama sekali tidak menyakiti hati pemuda itu. Bisa dibayangkan betapa anehnya pemuda ini. Jika Anda mengabaikannya, mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dibangun menghadap gunung, tempat ini memiliki halaman kecil yang mandiri. Letaknya di bagian terdalam dari banyak bangunan, dan juga sangat jauh dari bangunan-bangunan ini, seolah-olah berada di dunia yang jauh. Di luar pekarangan terdapat pagar bambu yang mengelilinginya dengan lembut. Di salah satu sisi pekarangan terdapat teralis anggur. Saat ini sedang musim pemasakan, sehingga memancarkan aroma buah yang ringan. Di bawah teralis anggur terdapat meja kecil dan beberapa bangku yang juga terbuat dari bambu. Saat cahaya bulan bagus, taruh beberapa piring makanan ringan dan sebotol wine, ajak 2 atau 3 orang teman dekat, duduk di depan meja kecil, minum dan ngobrol, dan Anda juga bisa melihat melalui celah teralis anggur untuk menghargai terangnya bulan di langit. Ini pasti menjadi hal yang sangat menyenangkan. Ada 3 rumah di tempat terdalam. Rumahnya tidak besar, juga terbuat dari bambu. Buka pintunya dan lihat ke dalam. Memang benar, seperti yang dikatakan tetua kedua, seseorang akan membersihkan tempat ini setiap hari. Jika tidak, setelah 8 tahun, tempat itu akan tertutup debu. Disinilah saya tinggal selama hampir 20 tahun, kata Zixuan lembut sambil berjalan keluar kamar dan berdiri di halaman.
Setelah bertahun-tahun tidak kembali, dia seharusnya sedikit bersemangat, bahkan bahagia. Sayangnya, meski ini bekas rumahnya, dia tidak merindukannya sama sekali. Zixuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Chen Ye, tahukah kamu bahwa segala sesuatu di halaman ini dilakukan sendiri, dan saya tidak melakukan apapun kepada orang lain. Saya suka kesederhanaan ini, saya suka ketenangan ini, saya harap, seluruh hidup saya, bisa begitu sederhana, tenang, dan bahagia. Kesedihan dalam kata-katanya masih membuat Chen Ye merasa patah hati, namun dengan cepat menghilang. Dia menunjuk semuanya di sini dan berkata dengan agak mendominasi, kalau begitu, izinkan saya menghancurkan tempat ini. Ling Er tidak mengerti. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, ibuku menyukainya, mengapa aku harus merobohkannya? Chen Ye tersenyum dan berkata, runtuhkan. Cari tempat lain dan biarkan ibumu membangunnya lagi. Saya yakin kebahagiaan akan lebih manis dan tidak akan pernah hilang. Kakak, bisakah kamu membantuku membuatnya? Ling Er berkata dengan tatapan licik di matanya. Tentu saja, ekspresi Zixuan sedikit bergetar dan berkata, Ling Er, jangan bicara omong kosong. Kamu lelah setelah seharian bepergian, jadi pergilah istirahat. Kebahagiaan yang dia inginkan tentu saja ingin Chen Ye memberikannya padanya. Namun, Zixuan tidak mengizinkan Chen Ye melakukan ini. Apa yang kamu katakan itu benar. Ling Er cemberut dan masuk ke kamar kecilnya. Chen Ye, ayo duduk. Zixuan melambai di bawah teralis anggur. Tapi Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, berdiri saja. Aku khawatir buah anggurnya akan jatuh dan melukai kepalaku. Makna di balik kata-kata itu membuat hati Zixuan kembali bergetar. Chen Ye tersenyum dan bertanya, hei, Zixuan, katakan padaku, di mana paviliun Baibing? Mengapa kamu merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh? Paviliun 100 tentara. Zixuan mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi suaranya menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, paviliun Baibing adalah sekte Xiao Lei. Selain Lei Qi, ini adalah keberadaan luar biasa lainnya. Dibandingkan dengan Lei Qi, paviliun Baibing adalah tampaknya jauh lebih misterius. Misterius. Chen Ye mengerutkan kening. Dia ingat bahwa Zixuan pernah berkata setelah mendengar tetua kedua menyebutkan paviliun Baibing bahwa bahkan dia belum pernah masuk ke dalamnya sekalipun. Itu sebuah misteri. Zixuan membenarkan perkataannya, dan kemudian melanjutkan paviliun Baibing adalah tempat yang baik untuk murid sekte Xiao Lei, tetapi paviliun Baibing penuh dengan institusi dan bahaya ada di mana-mana. Oleh karena itu, ada peraturan di dalam sekte tersebut, kecuali tingkat budidaya di atas alam Lixuan, Anda tidak diperbolehkan memasuki paviliun Baibing. Meski begitu, hanya sedikit orang yang masuk untuk mengalaminya. Karena bahkan Master Lixuan pun mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera. Chen Ye sedikit mengernyit dan berkata dengan tergesa-gesa, omong-omong, tombak penghancur dunia Guntur King ditempatkan di paviliun 100 senjata. Jika Anda ingin berhasil mengambilnya, peluang Anda untuk berhasil mengambilnya tidak terlalu besar. Itu benar, tapi tombak penghancur dunia Lei King telah saya sempurnakan, jadi itu tidak akan terlalu sulit. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, karena itu, paviliun Baibing adalah tempat yang berbahaya, dan mereka seharusnya mengira kamu akan kembali untuk mengambil senjata. Kesulitan kali ini tidak akan terlalu kecil. Jika ada bahaya, itu berasal dari paviliun Baibing itu sendiri. Jika orang lain ingin melakukan sesuatu, hanya satu atau dua orang di seluruh sekte Xiao Lei yang dapat melakukannya. Zixuan berkata, dan kedua orang ini seharusnya tidak cukup bosan untuk melakukan hal seperti itu, bahkan jika tombak penghancur dunia Lei King adalah senjata ajaib. Oh, Chen Ye mengangkat alisnya. Zixuan, kamu belum pernah ke Baibing Pavilion, jadi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat ini? Mendengar ini, Zixuan tersenyum lembut dan berkata, semua orang dari sekte Xiao Lei sampai atas tahu bahwa apa yang disebut paviliun Baibing sebenarnya adalah tempat di mana senjata ditempatkan. Di mana harus meletakkan senjata. Setelah mendengar ini, mata Chen Ye berbinar. Yang unik adalah terdapat penghalang magis di paviliun 100 senjata, yang menyebabkan semua senjata yang tersimpan di dalamnya ditarik. Pada gilirannya, nafas tajam dari senjata itu sendiri dikumpulkan, dan kemudian diisi dengan seluruh paviliun Baibing, membentuk zona berbahaya. Chen Ye tidak bisa menahan tawa dan berkata, dalam hal ini, jika kualitas senjata yang ditempatkan di paviliun Baibing lebih tinggi, maka tingkat bahaya paviliun Baibing akan lebih besar. Apakah ini yang Anda maksud? Zixuan mengangguk dan berkata, justru karena inilah saya tidak terlalu khawatir bahwa saya akan menghadapi terlalu banyak bahaya setelah masuk. Tombak penghancur dunia Lei King bukan hanya senjata ajaib itu sendiri, tetapi juga harus digunakan dalam Baibing. Ada juga keberadaan teratas di paviliun.
Itu ditemukan oleh saya di dasar kolam guntur. Ia memiliki kekuatan guntur dan juga sangat mendominasi. Menurut tebakan saya, jika ada tingkatan di antara yang ilahi senjata, itu harus menjadi raja di antara senjata ilahi. Melihat seluruh dunia, meskipun dalam klasifikasi senjata, masih ada harta karun Hunyuan yang berperingkat di atas senjata dewa, benda dewa ini sangat langka. Secara umum, memiliki satu senjata dewa sudah merupakan suatu kehormatan. Chen Ye tiba-tiba mencibir sekte Xiaolei benar-benar beruntung. Ada kolam guntur dan paviliun Baibing. Pantas saja ia bisa menempati pegunungan yang begitu megah. Haha, meskipun paviliun Baibing berada dalam sekte Xiaolei, sejauh yang saya tahu, dalam sejarah sekte Xiaolei, hanya satu orang yang bisa mendapatkan senjata menguntungkan dari paviliun Baibing. Melihat ketidakpuasan Chen Ye, Zixuan tersenyum dan berkata, dia hanya menyukai kepicikan Chen Ye. Kalau begitu, aku diberkati. Zixuan tiba-tiba menjadi waspada, menatap Chen Ye, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menemaniku ke Baibing Pavilion? Tentu saja, berbahaya di dalam. Aku tidak percaya kamu masuk ke sana sendirian, meskipun kamu memiliki senjata penghancur dunia Thunder King. Tidak ada yang bisa menjamin apakah ada yang lebih kuat dari tombak penghancur dunia Lei King di Paviliun 100 senjata, dan bahkan jika tidak ada, dapatkah kekhasan Paviliun 100 senjata itu sendiri memungkinkan senjata ini mempertahankan independensinya? Ini tidak pasti, jadi Chen Ye tentu saja harus menemani mereka. Tidak, melihat kegugupan Zixuan, Chen Ye tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak bisa menjaminnya di tempat lain, tapi di Paviliun Baibing, saya yakin saya bisa keluar masuk sebebas yang saya lakukan di tempat saya sendiri, rumah. Dia memiliki dua benda suci yang besar, pedang surgawi dan istana kaisar kuno, di sini. Bahkan jika kedua orang ini tidak berada di negara bagian, benda suci itu adalah benda suci. Selama spiritualitas mereka masih ada, Chen Ye tidak mempercayainya. Paviliun Baibing senjata-senjata di dalamnya akan memberontak. Di dunia manusia, kekuatan dihormati. Di dunia monster, garis keturunan akan lebih penting daripada kekuatan, kecuali jika jarak di antara mereka terlalu besar. Jika tidak, monster dengan garis keturunan murni pasti akan membuat monster lain sujud. Chen Ye sudah mengalami ini dari klan naga. Di dunia senjata, segala sesuatunya akan tampak sangat sederhana. Kecuali jika spiritualitas dihilangkan, tidak ada harta spiritual bawaan yang akan menunjukkan perlawanan apapun di depan senjata ilahi. Tentu saja, pernyataan ini hanya berlaku untuk situasi di mana tidak ada pemilik, tetapi meskipun masing-masing memiliki pemilik, senjata ajaib tersebut masih memiliki tingkat pengekangan tertentu terhadap harta spiritual bawaan. Kamu secara alami akan mengetahuinya setelah memasuki paviliun 100 tentara. Melihat Zixuan masih meragukannya, Chen Ye tidak punya pilihan selain memutar matanya dan segera mengganti topik pembicaraan ngomong-ngomong, Zixuan, apa yang terjadi dengan Sue Wuni? 340